Dan untuk pemasarannya kami memasarkan ukuran rokok super, di mana ukuran rokok super itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Peluang, benar-benar peluang buat generasi-generasi kita selanjutnya. Jadi yang saya lakukan saat ini yaitu lebih fokus ke pembudidayaan ikan. Nah, jadi di sini yang kami budidayakan yaitu ada dua jenis ikan. Yang pertama ada ikan lele dan juga ikan gurame. Nah, untuk ikan lelenya kami tidak menerima dari orang lain atau tidak mensuplai bibit dari orang lain, melainkan kami menghasilkan bibit sendiri, yaitu dengan cara melakukan penyuntikan. Nah, untuk hasil dari penyuntikan tersebut biasanya satu indukan itu menghasilkan kurang lebih 40.000 ekor lele. Nah, untuk penjualannya biasanya kami tergantung konsumen. Tergantung konsumen memesan ukuran yang ingin dipesan oleh konsumen. Yang biasanya sih untuk penjualannya kami menjual di ukuran 56, di mana ukuran 56 itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan 15 hari. Nah, dan untuk harga mungkin untuk ukuran 56 itu kami mengeluarkan sebagai petani itu mengeluarkan harga itu di kisaran 250 perak per ekornya. Nah, yang kedua yaitu selain bibit lele kami membudidayakan ada lagi bibit gurame. Nah, untuk bibit gurame ini kami mensuplai telur dari orang lain. Kami beli telur, dari ukuran telur itu harga 80 perak. Dan untuk pemasarannya kami memasarkan ukuran rokok super, di mana ukuran rokok super itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Kalau untuk model kolam biasanya di sini yang atas ini, terutama yang atas ini kami gunakan untuk pembibitan atau pendederan, di mana hasil dari telur tersebut kami pindahkan di sini. Nah, kurang lebih bibit di sini minimal 15 hari, di mana 15 hari itu perlunya pemilihan biasa kami sebut di sini penyortiran, di mana penyortiran itu pemilihan antara yang kecil dan yang besar. Habis 15 hari, untuk 25 harinya kami melakukan penyortiran lagi, di mana penyortiran itu kami lakukan sampai kurang lebih 4-5 kali, sampai ukuran 56, 78 sampai 910. Nah, untuk kolam bawah itu kami gunakan untuk pendaging. Nah, selain penjualan, selain kami menjual bibit, kami juga produksi untuk daging, di mana ukuran sisa-sisa ikan lele yang sekiranya melebihi batas untuk penjualan kami taruh di bawah untuk pendagingan. Nah, selain untuk kolam yang berbentuk bulat itu namanya kolam bioflok. Nah, kolam bioflok itu biasanya kami gunakan untuk pembibitan pendagingan lele dari ukuran 11-12 sampai ukuran daging. Nah, kami menyediakan kolam bioflok tersebut biasanya untuk memudahkan kita melakukan pemanenan, di mana kolam tersebut tidak membutuhkan tidak membutuhkan pakan,
terus membutuhkan tempat yang luas. Jadi memudahkan kami untuk melakukan pemanenan. Nah, tetapi di kolam bioflok tersebut ada juga hal yang menghambat. Nah, di mana untuk mendaging di kolam bioflok itu tidak bisa kita kasih makan limbah-limbah organik seperti daging ayam, mungkin tulang-tulang ayam. Kan untuk lele kan biasanya kan diselingin dengan limbah-limbah organik. Nah, tetapi untuk di kolam bioflok itu tidak bisa dikasih makan seperti itu, karena di kolam bioflok itu airnya kalau dikasih makan itu biasanya akan mudah bau. Jadi harus kalau di kolam bioflok itu harus full pellet, harus dari ukuran 11-12 sampai kita pasca panen itu harus full pellet. Jadi kalau yang kotak ini? Kalau untuk kotak ini kita lakukan makannya juga bisa dikasih limbah organik. Karena tempatnya luas, airnya juga kalau kita berdaging itu sekitar 15 hari sekali kita ganti. Kalau di bioflok itu susah karena tempatnya kecil, medianya kecil, terus ikannya terlalu banyak juga, jadi kurang kalau dikasih ikan pakan organik. Awal pembangunan di sini ini berdirinya itu tahun 2010. Nah, di mana dulu ini masih sangat gimana ya? Masih seperti hutan gitu. Jadi kendalanya dulu itu transportasinya susah masuk untuk awal membangun ini. Terus orang-orangnya juga masih sedikit, nggak kayak belum seperti sekarang ini kan masyarakat sudah banyak, tetangga-tetangga juga udah banyak. Awal di sini itu masih sangat sedikit orang, baru 1-2 gitu. Jadi kendalanya itu benar-benar kerasa susahnya pembangunan. Nah, sampai seiring berjalannya waktu terus kami upayakan untuk membangun ini tahun 2015 akhirnya jadi terbentuk kolam-kolam. Terus ini belum ada, ini kolam ini masih baru, ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, untuk kolam bawah itu berdiri sekitar tahun 2015. Kami udah menghasilkan ada sekitar 6 kolam di bawah. Kalau untuk kendalanya kita di pembibitan lele, terutama lele itu kan pasti ikan konsumsi, ikan yang dibutuhkan masyarakat setiap hari. Jadi suplai lele itu baik dari sini maupun dari petani-petani lain itu banyak sekali. Nah, pasti untuk pembibitan, terutama untuk pembibitan, banyak sekali kendala-kendala yang kami alami, khususnya itu di cuaca. Yang pertama itu di cuaca, karena setiap pemijahan lele itu ketika kita pagi itu memijahkan dan malamnya itu terguyur hujan, semua telur itu pasti akan membusuk. Nah, selain cuaca, lele juga kan hewan yang memakan temannya atau kanibalisme. Jadi dari 100% telur yang jadi lele gitu kan, minimal kanibalisme itu kurang lebih 30% kanibalisme. Makanya kami lakukan untuk mencegah kanibalisme itu, kami lakukan setiap 15 hari sekali kami lakukan penyortiran atau pemilihan yang besar antara yang kecil. Jadi yang besar itu kami satukan yang besar, yang kecil kami satukan yang kecil. Tujuannya itu untuk menghindari kanibalisme tersebut. Nah, selain itu kendalanya untuk di pembibitan lele ini pemasarannya. Nah, banyak sekarang petani-petani baru yang merusak harga. Dia belum lama main di peternakan ikan, tetapi petani-petani baru tersebut mengeluarkan harga yang di bawah rata-rata. Menurut saya hal tersebut sangat perlu diselesaikan, khususnya untuk petani-petani baru supaya lebih
mendalami lagi gimana cara pemasaran lele yang benar, bagaimana cara menaruh harga terutama untuk lele agar pemasaran lele di pasar untuk konsumen itu tidak menurun. Kalau untuk harapan saya untuk petani milenial kedepannya sih lebih ke gimana caranya biar anak muda sekarang itu lebih kreatif lagi untuk mengembangkan usaha-usaha terutama di pembibitan, terutama di bidang ikan. Karena sejujurnya untuk menekuni di bidang ini itu lumayan menguntungkan gitu kan. Tetapi banyak sekarang petani-petani milenial itu kurang lah untuk memahami dan menerapkan ajaran lele tersebut gitu kan. Kebanyakan mungkin petani-petani sekarang lebih ke ikan yang cepat seperti ikan hias. Seperti itu Mas. Harapan saya untuk kedepannya sih supaya generasi-generasi muda itu lebih menekuni ke bidang budidaya ikan gitu kan. Karena budidaya ikan ini kan setiap hari dibutuhkan oleh semua orang. Jadi setiap hari kita butuhkan, jadi setiap hari kita mengeluarkan kurang lebih itu satu hari itu 1 kintal mengeluarkan daging ikan gitu kan. Ini peluang, benar-benar peluang buat generasi-generasi kita selanjutnya gitu.